Tapi kadang itu ada imam itu membaca dan makmum sebagai makmum mendengar jelas gitu, jelas. Sehingga di situ setelah Al-Fatihah apakah makmum itu juga mengamini atau tidak? Karena sudah tahu kan nggak dijalankan, pas ada yang seperti itu. Jadi makmum gitu aja. Jadi di dalam sholat duhur, sholat asar itu memang bacaannya sirriyah, bacaannya dipelankan. Maka ketika dipelankan, makmum membaca surat Al-Fatihahnya sendiri, berarti membaca aminnya juga aminnya dari surat Al-Fatihahnya sendiri. Nah, jadi ketika kita mendengarkan imam, meskipun mungkin kedengaran itu tidak termasuk yang dianjurkan di dalam syariat. Meskipun di dalam keterangan hadis yang lain itu siapapun yang membaca surat Al-Fatihah, baik yang dalam sholat maupun di luar sholat, yang kita mendengar itu disunahkan mengucapkan amin. Jadi misalnya ada orang baca Fatihah, kemudian kita mendengar, ya kita ikut mengucapkan amin. Ada orang membaca surat Al-Baqarah kemudian selesai, sampai selesai kita juga disunahkan mengucapkan amin, meskipun kita tidak membaca sendiri. Jadi kalau tadi di dalam sholat, karena kita juga membaca Fatihah, imam juga membaca Fatihah, maka yang disunahkan itu mengucapkan aminnya kita sendiri. Nah, itu yang di dalam sholat. Saya kira itu. Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Fatihah, bahwa ketika sholat memang disunahkan untuk beberapa sholat itu untuk di rakaat pertama dan kedua dikeraskan. Kemudian beberapa kali saya pernah mengikuti sholat jamaah tapi terlambat gitu ya. Jadi pada rakaat kedua dan ketiga, terutama yang ketiga atau sisanya kedua, ya, itu imam juga membacakan keras dari Fatihah itu. Jadi kedua maupun yang ketiga, gitu. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian mengamini Fatihah itu, kata amin itu ada yang mengatakan amin, ada yang amin, kemudian ada yang depannya pendek, belakangnya panjang. Dan apa yang saya baca itu maknanya berbeda. Jadi yang benar yang mana, agar kita bersama untuk bisa mendapatkan atau mendapatkan kabulan dari apa yang tadi dibacakan dalam sholat. Terima kasih, Pak. Yang pertama, bahwasanya ketika dikeraskan itu tidak sampai kepada membatalkan sholat, tapi itu tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu kalau sholat duhur asar itu sirriyah dalam keterangan hadis. Tapi ketika dikeraskan tidak sampai juga merusak sholat, tidak membatalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pengucapan lafal amin. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah misalnya. Imam Nawawi menjelaskan cara di dalam mengucapkan amin. Beliau memberikan keterangan ada beberapa cara. Yang pertama dengan memanjangkan a-nya dan min-nya. Jadi amin, a-nya panjang, min-nya juga panjang. Atau memendekkan a, memanjangkan min-nya. Amin. Itu juga boleh. Atau ismalah, dibaca seperti kalau kita dengar aminnya orang Nasrani itu kan amen, amen. Jadi agak itu diantara 3 cara yang dibolehkan di dalam membaca amin. Itu artinya meskipun agak beda, amin, kabulkanlah doa kami. Kalau amin artinya aman, aman dari semua apa-apa yang menimpa kita. Jadi itu kalimat yang dibolehkan di dalam kita mengucapkan lafaz amin. Itu boleh. Jadi tiga cara tadi, amin atau amin, itu yang umum. Jadi kalau kita misalnya mengucapkan ya tadi amin, manjangkan a dan min, atau
A-nya pendek, kemudian minnya yang panjang. Itu masih boleh. Nah, itu masih boleh. Yang dicontohkan dan disampaikan seperti dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah itu dijelaskan cara-cara pengucapan lafal amin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, pernah saya itu ikut sholat makmum di Baitur Rahman, tapi terlambat. Artinya makmumnya bukan makmum, ya, imamnya bukan imam yang Asli. kan orang sholat kan diawali dengan takbir, Nggih. diakhiri dengan salam. Tapi setelah salam, saya dengar persis karena dia telah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu gimana? Sahabat itu dilakukan terus. Jadi di dalam pengucapan salam itu dalam keterangan hadis, insya Allah nanti ketemu di sana. Para ulama, jumhurul ulama mengambil hadis yang hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah untuk sholat-sholat maktubah. Jadi sholat-sholat maktubah cukup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan dan tengok kiri. Dalam hadis misalnya tentang sholatul janazah itu memang disunahkan untuk menyempurnakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam masalah hukum itu boleh tapi khilaful aula. Jadi mengurangi atau tidak utama, tidak utama. Dan juga tidak membatalkan sholat. Jadi salam yang sempurna tadi, sholatnya tidak rusak, tidak batal, tapi khilaful aula itu perkara yang tidak utama. Yang utama apa? Yang utama yang dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi hanya mencukupkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kira itu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya makhraj hurufnya tidak baik, mat-matnya juga banyak yang salah, kemudian dia banyak hukum tajwid yang tidak pas dibacanya. Apakah si makmum tadi, misalnya makmum tadi bacaan Qur'annya jauh lebih bagus, saya pernah mendengar menjadi rusak sholatnya seorang makmum apabila dia mampu mengucapkan Fatihah dengan rukun yang bagus, tetapi bermakmum dengan imam yang bacaan Fatihahnya masih dalam tahap belajar lah, karena memang bacaannya masih belum sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Itu aja Kak. Terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Jadi dalam sholat itu ada standar minimal dan ada standar maksimal. Ini yang minimal dulu. Standar minimal yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Shallu biman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Jadi Nabi mengatakan, sholatlah kalian terhadap orang yang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau hal ini kelihatannya agak longgar kita. Artinya apa? Kita tidak terlalu suuzon. Misalnya imamnya ya sholat bacaan Fatihahnya masih geladuk-geladuk, masih mungkin makhraj bacaannya panjang pendeknya, tajwidnya belum benar, asal dia betul la ilaha illallah, insya Allah sholatnya sah. Tapi itu batas minimal. Nah, maksimalnya apa? Ya seyogianya kalau kita itu memang merasa Fatihahnya itu belum bagus, tunjuk yang kira-kira lebih baik dari kita. Jadi itu yang harusnya kemudian kita punya kesadaran, kita punya standar pengen ya Allah. Kalaupun pengen jadi imam harusnya kemudian
saya belajar lagi. Saya harus bisa lagi. Oh mungkin makhrajnya belum benar, maka saya harus ngaji supaya makhraj hurufnya benar. Pengucapannya tepat, panjang pendeknya tepat. Nah ini artinya apa? Dia punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah yang kemudian jadi masalah, sudah Fatihahnya jelas kurang bagus tapi tidak mau belajar. Maunya di depan terus. Ini yang jadi masalah. Tapi tetap itu adalah sholatnya semuanya diterima oleh Allah. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan shollu bimang qala la ilaha illallah, sholatlah bersama dengan orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita ini jadi ya tadi untuk mengurangi dari gesekan-gesekan di masyarakat juga. Kadang-kadang hanya karena gontok-gontokan rebutan imam terus jadi masalah. Ini yang nggak boleh. Kalaupun misalnya imam dia tetap nggak apa-apa, tapi yang imam juga harus punya kesadaran merasa bahwa oh saya kurang bagus, maka tugasnya kewajibannya adalah belajar. Syukur punya ketawaduan. Ketawaduannya apa? Merasa bahwa kurang pas, kemudian mempersilahkan orang lain untuk jadi imam. Itu yang lebih bagus. Jadi selagi kita itu masih la ilaha illallah, kepada siapapun kita boleh bermakmum. Nah ini yang tadi ada standar minimal, ada standar yang memang harus kita perjuangkan terus menerus. Jadi kalau kita dalam satu wilayah punya masjid, ya tunjuklah imam yang imamnya itu memenuhi standar qiraah. Standar bacaannya bagus, makhrajnya itu tepat, benar, kemudian tajwidnya panjang pendeknya, dengung gunnah dan iqlab ikhfa-nya juga jelas. Syukur yang tahu makna dan arti kandungan yang dibaca. Itu paling utama. Dan juga yang paling penting itu harus tahu fikihnya imam. Harus tahu fikihnya imam. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Karena apa? Kalau imam nggak tahu fikihnya jadi imam, kalau kemudian terjadi kesalahan ini bingung. Ini bingung. Karena kesalahan-kesalahan itu banyak sekali macam. Insya Allah kita akan terangkan di kesempatan yang akan datang. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam